Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 pada mata kuliah Antropologi Pembangunan. Nah, kali ini kami akan menampilkan sebuah video mengenai hasil dari mini riset kami mengenai peran orang tua dalam pendidikan anak perempuan di Dusun 3, Desa Putaran Hulu, Kecamatan Pegajan, Kabupaten Serdang Bedakai. Baiklah, tanpa berlama-lama, bagian pertama kami akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana sih kehidupan masyarakat Desa Putaran Hulu. Desa Putaran Hulu merupakan desa terkecil yang terdapat di Kecamatan Pegajan, Kabupaten Serdang Bedakai. Dalam desa tersebut, mayoritas masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani, baik buruh tani. Masyarakat perempuan maupun laki-laki mereka bersama-sama untuk bekerja di ladang. Seperti yang terlihat dalam video ini, perjalanannya begitu jauh dari akses kota menuju desa tersebut menggunakan sepeda motor maupun kendaraan umum seperti becak. Seperti tertampak pada video ini, sepanjang jalan menuju desa tersebut, di dalam perjalanannya dikelilingi oleh persawahan yang sangat luas, yang mana dalam hal ini petani di desa tersebut menanam padi dengan musim tertentu. Ketika bulan 1 mereka menanam palawija. Ketika pada bulan 1 mereka menanam palawija. Oleh sebab itu dalam 1 tahun masa berlakunya, masyarakat petani desa ini dapat menanam padi sebanyak 2 kali dan musim palawija sebanyak 1 kali. Oleh sebab itu Desa Putaran Hulu terkenal akan desa agrarisnya dengan sumber daya alamnya berupa lahan pertanian, persawahan padi yang luas. Mayoritas di desa ini beretnis suku Batak Toba yang berasal dari Pulau Samosir dan juga Tapanuli Utara. Adapun jumlah rumah tangga yang ada di desa ini berjumlah 130 kakak. Dalam hal ini desa tersebut merupakan desa terkecil yang ada di Kecamatan Pegajan. Walaupun dengan latar belakang keluarga sebagai petani maupun buruh petani tidak menjadi penghalang bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya, karena seperti yang kita ketahui dalam etnis Batak Toba sangat berpegang teguh pada sebuah kata yang bermakna yang tersirat dalam sebuah lagu, anak ukido hamaran dia, berarti anak itu menjadi kekayaan baginya dengan pendidikan yang dikasih agar dapat merubah nasib orang tuanya. Nah, dalam hal ini orang tua berusaha payah untuk menyekolahkan anak-anaknya. Mereka bekerja keras agar nantinya tidak menjadi seperti mereka sebagai seorang petani. Sehingga dalam kampung ini sudah banyak terlihat anak perempuan maupun laki-laki untuk bersekolah dan tidak adanya perbedaan dalam dunia pendidikan yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Adapun bentuk partisipasi aktif pendidikan orang tua pada pendidikan anaknya itu berupa materi. Dalam hal ini memenuhi kebutuhan anaknya diperlukan biaya sangat banyak. Perlu kita ketahui masyarakat di desa ini tidak sepenuhnya memiliki lahan yang sangat luas. Ada sebagian dari mereka tidak memiliki lahan. Oleh sebab itu mereka memilih untuk bekerja sebagai buruh tani, bekerja di ladang orang. Biasanya mereka ini bekerja sebagai petani buruh, sebagai mencabuti rumput, menyemprot ladang orang, dengan mendapatkan upah yang sangat rendah 90.000, yang mana mereka dapat dibagikan dalam kehidupan mereka maupun kehidupan di sekolah anaknya. Tidak hanya itu juga mereka bersusah payah dengan menyewa ladang para pemilik tanah yang luas untuk dapat memenuhi kehidupan mereka dan juga mendapat sedikit duit untuk sebagian anaknya yang bersekolah di luar negeri. Dalam hal ini sudah sangat jelas betapa besarnya perubahan orang tua yang dilakukan dalam sekolah tua ini, walaupun dengan latar belakang mereka yang sangat sederhana maupun menjadi seorang buruh petani, mereka dapat menyekolahkan anak-anaknya. Seperti yang kita ketahui,
etnis Batak Toba sangat memegang erat pada pedoman hidupnya, yaitu landasan anak Kido Hamarawan Dia, artinya anak merupakan kekayaan baginya. Oleh sebab itu pada etnis Batak Toba bersungguh-sungguh setiap orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya dengan latar belakang orang tua yang sangat mereka ketahui tidak mendukung, dengan harapan orang tua agar anak-anaknya tidak menjadi seperti mereka. Oleh sebab itu mereka disekolahkan tinggi-tinggi agar nantinya menjadi orang yang sukses di hari depan. Tidak hanya itu juga, dalam pemenuhan materi orang tua dalam Batak juga selalu mengajarkan dan juga memberikan motivasi dalam nilai-nilai kehidupan, seperti halnya yang terdapat pada gambar tersebut. Seorang ayah selalu mengajak anaknya untuk bekerja di ladang, dan mereka pun mengetahui apa arti kehidupan ini, dan juga mengetahui bagaimana seorang tuanya yang bekerja sebagai petani. Oleh sebab itu mereka juga untuk giat bekerja, belajar, dan membantu orang tuanya, sehingga dalam hal ini juga terdapat satu keseimbangan antara orang tua dan anaknya untuk selalu saling membantu, dan si anak juga untuk rajin bekerja maupun untuk belajar. Dengan hamparan sawah yang sangat luas, di desa ini juga tidak hanya menanam padi saja, tetapi menanam berbagai jenis palawija. Salah satunya seperti yang terdapat pada gambar ini. Masyarakat juga menanam semangka pada musimnya di bulan 1, dan juga beserta umbi-umbian, kacang panjang, kacang tanah, kacang hijau, dan juga jagung. Baik, untuk pembahasan yang kedua itu mengenai bagaimana kesetaraan pendidikan yang diberikan orang tua pada etnis Batak Toba antara anak laki-laki dengan perempuan di desa tersebut. Seperti halnya yang kami wawancarai terhadap ibu-ibu yang terhadap gambar tersebut, mereka beranggapan bahwa siapapun anaknya, perempuan maupun laki-laki, dapat bersekolah. Bukan berarti bahwa hanya laki-laki saja sebagai garis keturunan atau penerus marga hanya mereka saja yang sekolah. Bukan begitu, tetapi antara laki-laki dan perempuan itu diberikan kebebasan untuk bersekolah. Tapi malah kenyataannya pada desa tersebut kebanyakan laki-laki memilih untuk bekerja dan pergi merantau jauh, dan anak perempuan memang selalu banyak untuk melanjut ke jenjang lebih tinggi untuk sekolah, karena mereka kebanyakan anak-anak laki-laki pada etnis Batak Toba menganggap bahwa sekolah itu sudah hal yang membosankan ketika masa mereka SMA dan SMK. Jadi mereka itu merasa tidak sanggup untuk melanjutkan lagi, dan lebih baik untuk lebih serius dalam bekerja dan mencari duit untuk membantu kehidupan orang tuanya. Tidak hanya itu juga, sebagian dari anak perempuan pada etnis Batak Toba di desa tersebut juga berusaha untuk memperbaiki kehidupan keluarganya. Mereka merantau juga dengan kondisi tamat SMA, pergi merantau ke luar negeri, bekerja sebagai buruh, dan pada akhirnya mereka setelah pulang 4 tahun kemudian mereka dapat memperbaiki kehidupan keluarganya dengan membangun rumah keluarganya. Yang mana dalam hal ini dapat kita lihat perempuan juga menjadi sebuah penggerak dalam proses pembangunan skala kecil, di mana dalam hal ini dia dapat membangun kehidupan keluarganya lebih dari sebelumnya dan menjadi kehidupan yang baik, memiliki tempat tinggal yang layak, dan juga kehidupan ekonomi yang baik juga, sehingga dia juga dapat menyekolahkan adik-adiknya sesuai kata ibu Perman bernama Ibu Saria Borpardede, yang mana ibu tersebut memiliki 5 anak perempuan, dan nomor 1 anak mereka merantau ke Malaysia, sampai nomor 3 pergi juga ke Malaysia untuk bekerja. Dalam hal ini sudah terdapat pembangunan dalam skala kecil pada keluarga tersebut. Tidak hanya itu juga, para anak perempuan yang lainnya juga sudah pergi merantau jauh keluar dari kampung mereka. Tidak hanya di kampung, mereka itu sudah dapat beradaptasi dan juga keluar untuk mencari duit. Dalam hal ini kita ketahui falsafah orang Batak itu menganggap bahwa anak koki doa merawat diabu. Artinya mereka akan bersusah payah, berjerih payah untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya demi kehidupan mereka yang baik, seperti halnya yang menginginkan mereka agar tidak seperti ayah dan ibunya. Itu merupakan maksud tujuan dari orang tua yang selalu terucap dalam benak orang tua karena latar belakang keluarga mereka.
sehingga dalam hal ini juga selalu orang tua memberikan kata makna dengan bahasa daerah Botolongunun, yang artinya ketahuilah bagaimana keadaan orang tua berupaya untuk menyekolahkanmu dengan bersusah payah. Oleh sebab itu, dalam etnis Batak Toba yang ada pada desa Utara Hulu Kecamatan Pegajan, tidak adanya terdapat perbedaan antara pendidikan anak perempuan maupun laki-laki. Mereka diberikan kebebasan untuk sekolah lanjut ataupun untuk bekerja maupun menikah. Kalau masalah urusan biaya, orang tua selalu mengebelakangkan tersebut karena orang tua pastinya berusaha untuk anak-anaknya. Sehingga dalam hal ini, dalam aspek penelitian kami simpulkan bahwa dalam desa ini sudah terdapat pembangunan oleh sumber daya manusia, yaitu anak perempuan maupun laki-laki dapat bersekolah dan juga mereka dapat bekerja di luar, tidak padat. Juga terdapat pada anak laki-laki maupun perempuan pada desa ini sudah dapat dikatakan dalam bentuk pembangunan berkelanjutan dalam skala kecil. Misalnya seperti mereka sudah dapat mengubah kehidupan orang tuanya yang mana sebelumnya tidak memiliki rumah, mereka dapat memiliki uang dan juga membangun rumah, sehingga dalam hal ini proses pembangunan yang ada di desa juga sudah menjadi lebih baik di kehidupan masyarakatnya. Cukup sekian video hasil riset dari kelompok kami. Terima kasih semuanya.